Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang organisasi regional dan kerjasama ekonominya. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Idris Sudarsana, absen 4. Saya Gusti Putusnya Putri Kencana Dewi, absen 7. Saya Putri Prawan, absen 15. Saya Kadece Angela Febrianti, absen 18. Saya Muhammad Saputra Adesta, nomor absen 22. Saya Nima Dedia Sirina Parsita Dewi, nomor absen 27. Saya Abdul Rika Fernanduka, absen 31. Organisasi regional adalah organisasi yang memiliki cakupan wilayah hanya beberapa negara tertentu saja. Kegiatan dari organisasi ini pun hanya mencakup beberapa negara saja dan hanya berikan pada negara-negara di kawasan tertentu. Kerjasama ekonomi masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Pengertian masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. Masyarakat ekonomi Eropa atau MEE adalah lembaga kerjasama ekonomi dan moneter yang lahir dari perjanjian Roma atau Treaty of Roma pada tanggal 25 Maret 1957 tentang pendirian ekonomi energi atom dan masyarakat ekonomi Eropa. Bentuknya masyarakat ekonomi Eropa (MME) yaitu satu, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. 2, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. 3, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. 4, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. C, struktur organisasi masyarakat ekonomi Eropa. 1, Majelis Umum General Assembly atau Dewan Eropa, European Parliament. Keanggotaan Majelis Umum MEE berjumlah 142 orang yang dipilih oleh parlemen negara anggota. Tugasnya memberikan nasihat dan mengajukan usul kepada Dewan Menteri dan Komisi tentang langkah-langkah kebijakan yang diambil, serta mengawasi pekerjaan badan pengurus harian atau komisi MEE serta meminta pertanggungjawabannya. Dewan Menteri mempunyai kekuasaan tertinggi untuk merencanakan dan memberikan keputusan kebijakan yang diambil. Keanggotaannya terdiri dari atas Menteri Luar Negeri negara-negara anggota. Tugasnya menjamin terlaksananya kerjasama ekonomi negara anggota dan mempunyai kekuasaan membuat suatu peraturan organisasi. Ketuanya dipilih secara bergilir menurut abjad negara anggota dan memegang jabatan selama 6 tahun. 3. Badan Pengurus Harian dan Komisi. Keanggotaan Badan Pengurus Harian atau Komisi MEE terdiri atas 9 anggota yang dipilih berdasarkan kemampuannya secara umum dengan masa jabatan 4 tahun. Komisi berperan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan badan pelaksanaan MEE. Di samping itu, komisi juga mengamati dan mengawasi keputusan MEE, memperhatikan sarana baru, serta memberikan usul dan kritik kepada sidang MEE dalam segala bidang. Hasil kerja dilaporkan setiap tahun kepada Majelis Umum. Peradilan. Keanggotaan Mahkamah Peradilan atau MEE sebanyak 7 orang dengan masa jabatan 6 tahun yang dipilih atas kesepakatan negara anggota. Fungsinya merupakan peradilan administrasi atau MEE, peradilan pidana terhadap keanggotaan komisi, dan peradilan antar negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para negara anggota. Peradilan konstitusi berfungsi untuk menyelesaikan konflik perizinan internasional di negara-negara yang termasuk masyarakat ekonomi Eropa atau MEE. A. Swedia sejak 1 Januari 1995, Finlandia sejak 1 Januari 1995, Estonia sejak 1 Mei 2004, Latvia sejak 1 Mei 2004, Lituania sejak 1 Mei 2004, Polandia sejak 1 Mei 2004, dan Denmark sejak 1973. Lalu ada kerjasama ekonomi. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah sebuah organisasi kerjasama regional yang ada pada kawasan Asia Pasifik. APEC terbentuk pertama kali pada tahun 1989 dan diadakan di Canberra, Australia. APEC merupakan sebuah forum ekonomi serta untuk meningkatkan kerjasama dan juga liberalisasi perdagangan di mana meliputi keseluruhan ekonomi Asia Pasifik. Saya akan menjelaskan 3 tujuan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang pertama, menjadi tempat usaha negara maju untuk membantu negara yang sedang berkembang. Yang kedua, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. Yang ketiga,
Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Utara, Malaysia, Korea Selatan, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Papua New Guinea, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. D. Manfaat bagi Indonesia ikut dalam APEC. Yang pertama, secara politik, dapat mendukung proses demokratisasi, memperkukuh persatuan dan kesatuan, mendukung terciptanya kohesi sosial, meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, mendorong terwujudnya tata pemerintah yang baik dan pemajuan HAM di Indonesia. Ada secara ekonomi dan keuangan, yaitu mendorong pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing, meningkatkan kemajuan internet, meningkatkan kapasitas nasional dalam upaya pencapaian pembangunan nasional, dan mendorong peningkatan produktivitas nasional. Lalu yang ketiga ada secara sosial budaya, yaitu menciptakan saling pengertian antar bangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya dan lokal, mendorong upaya perlindungan dan hak-hak pekerja migran, menciptakan stabilitas nasional, regional, dan internasional. Lalu ada segi kemanusiaan, yaitu membantu proses rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana, mewujudkan citra positif